Halo Natorers, para pencinta anime NTR dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Hafi, dan di video kali ini gue bakal ngebahas anime isekai yang berjudul Arifureta. Jadi singkatnya anime ini itu menceritakan tentang satu sekolah atau satu kelas yang terkirim ke isekai. Dan seperti plot isekai pada umumnya, di isekai siswa-siswi termasuk guru yang berjumlah satu kelas ini itu diwajibkan untuk mengalahkan Raja Iblis gitu. Jadi mereka dipindah ke isekai seenak jidat, terus di isekai mereka disuruh untuk mengalahkan Raja Iblis. MC-nya sendiri bernama Hajime Nagumo. Dia digambarkan sebagai MC yang lemah, cupu, culun dan sebagainya. Namun dia memiliki satu cewek yang perhatian sama dia gitu. Nah, singkat cerita, karena ada teman Hajime Nagumo ini yang merasa cemburu dengan si MC, terus secara sengaja nggak sengaja itu menyebabkan si MC terjebak di dalam dungeon gitu. Nah, di dalam dungeon yang penuh akan monster, si MC ini berjuang mati-matian untuk bertahan hidup dan keluar dari dungeon tersebut. Singkat cerita, si MC berhasil mengalahkan beberapa monster, memakan dagingnya dan berevolusi. Bukan hanya evolusi secara fisik, mental juga ikut terbangun. Dia juga bisa membuat berbagai macam senjata modern seperti pistol, senapan, railgun, rocket launcher dan sebagainya gitu. Nah, selama menyusuri dungeon, si MC bertarung dengan berbagai macam jenis monster gitu. Sampai dia menemukan satu cewek loli yang tersegel, dan karena merasa iba dengan cewek tersebut, akhirnya si MC pun menyelamatkan dia. Dan ternyata si cewek ini adalah seorang vampir gitu, yang memiliki kekuatan overpower dan nggak bisa mati, dan sudah berumur ribuan tahun gitu. Dia hianati dan disegel di dalam sebuah dungeon. Singkat cerita, akhirnya si MC dan si Loli berhasil keluar dan mereka bertemu dengan kelinci, dan kelinci itu pun menjadi anggota party mereka. Oke. Nah, jadi menurut gua ya, cerita Arifureta ini sudah lumayan bagus gitu, dengan menampilkan plot cerita di mana satu kelas yang terkirim ke isekai gitu. Nah, biasanya anime-anime isekai semacam ini itu agak berbau berbau shonen gitu, karena karakternya itu banyak. Jadi ceritanya nggak hanya berkutat atau berpusat kepada si MC, melainkan karakter-karakter lain itu juga diceritakan gitu. Bahkan bila cerita isekai semacam ini itu biasanya menampilkan konflik internal antara si MC dan juga teman-temannya yang beda paham gitu, yang nggak sependapat gitu. Nah, kelemahan anime ini sendiri adalah visual animasinya, terlebih lagi kepada visualisasi monster yang dibikin 3D atau CG gitu. Nah, ketika adegan-adegan pertarungan antara si MC dengan monster itu mungkin menjadi adegan pertarungan yang dibenci oleh banyak penonton. Gue juga membenci adegan tersebut gitu. Nah, seharusnya menurut gue ya, daripada menampilkan adegan bertarung melawan monster yang terbuat dari 3D atau CG, bukankah lebih baik kita dikasih adegan-adegan lain gitu, seperti teman-temannya Nagumo yang lain itu pada ngapain, Nagumo sendiri itu gimana ceritanya dia bisa menjadi se-overpower ini gitu. Jadi cerita Arifureta ini berusaha menampilkan si MC yang di awal-awal itu cupu dan dia dihianati, akhirnya dia berjuang mati-matian dan jadilah dia MC yang sangat overpower gitu. Tapi perjuangan dia itu cuma ada di episode 1, 2, dan 3. Sedangkan episode-episode seterusnya itu kita cuma diceritakan si MC yang membabat habis setiap monster atau setiap iblis yang dia temui gitu, seolah tidak ada kesulitan yang berarti. Bahkan setiap monster yang dia kalahkan itu membuat si MC semakin overpower. Nah,
dari sini gue mulai ingin membandingkan ya antara anime Arifureta dan juga Kumoko Desuga Nanika, karena kedua anime ini menurut gue itu hampir mirip gitu, mulai dari CGI monster dan konsep satu kelas yang direinkarnasi atau dipindah ke isekai gitu. Nah, kalau Kumoko Desuga Nanika sendiri itu MC-nya menjadi overpower karena berevolusi. Itu disebabkan karena MC-nya sendiri adalah seekor monster laba-laba gitu. Jadi ketika dia berhasil mengalahkan monster lain, otomatis monsternya akan dimakan gitu, karena dia sendiri juga monster. Jadi monster makan monster, dan setiap monster yang dia makan itu membuat dia berevolusi. Nah, si Kumoko ini berevolusi secara fisik. Nah, si Arifureta ini, si Hajime Nagumo ini, dia berevolusi lebih ke persenjataan gitu. Jadi fisiknya ya tetap manusia, skill sihirnya mungkin meningkat, wawasannya juga meningkat, pengetahuan akan isekai juga meningkat. Namun yang jadi fokus utama adalah Nagumo yang berhasil membuat berbagai macam weapon atau senjata-senjata modern gitu. Nah, seharusnya daripada menampilkan si adegan si MC yang tembak-tembakan nggak jelas ngelawan para monster yang terbuat dari 3D yang burik, bukankah lebih baik kita itu ditampilkan adegan di mana si Nagumo ini ngerancang senjatanya, membuat bentuk yang dia mau gitu. Jadi ibaratnya kayak Dr. Stone lah. Untuk menciptakan sebuah lampu saja si Senku itu menjalankan berbagai macam proses gitu, sehingga bisa tercipta sebuah lampu. Nah, si Nagumo ini di Arifureta ini seharusnya kita juga diperlihatkan adegan yang sama gitu seperti di Dr. Stone, yaitu ketika si MC pengen ngebuat senjata itu jangan ujuk-ujuk senjatanya jadi. Mungkin si MC harus mencari bubuk misu dulu, membuat selongsong peluru dulu, atau merancang bentuk senjata yang dia inginkan, material apa yang bagus untuk senjata dia, sehingga senjatanya itu bisa awet, bisa overpower gitu. Nah, dengan begitu setiap senjata yang diciptakan oleh Nagumo itu terasa berarti gitu. Jadi karena anime ini itu berani menampilkan si MC yang membuat senjatanya sendiri, itu justru harusnya kita diperlihatkan si MC yang benar-benar nge-build senjatanya mulai dari nol, mulai dari sesuatu yang enggak ada menjadi sesuatu yang ada. Tapi anime ini enggak, anime ini justru men-skip semua proses itu dan lebih banyak menampilkan adegan si MC yang tembak-tembakan enggak jelas ngelawan monster. Kan aneh ya. Jadi seharusnya anime ini itu bisa mempersingkat adegan dimana si MC yang bertarung melawan monster yang terbuat dari 3D gitu. Sehingga proses dia membuat senjata, proses dia merancang senjata itu terbayar lunas, tuntas, tanpa bekas. Ketika senjata yang dia buat itu bisa mengalahkan monster yang kelihatan OP dengan satu serangan gitu. Itu bisa membuat perjuangan si MC kelihatan banget dan perjuangan dia selama ini terbayarkan gitu. Jadi membuat MC yang kelihatan overpower itu tidak hanya melalui adegan pertarungan juga, tapi anime ini enggak. Si Hajime Nagumo sendiri itu enggak terlalu diceritakan itu karakter dulunya itu seperti apa ketika di dunia nyata. Kita cuma dikasih cuplikan potongan gambar sedikit di mana Nagumo ini sedang tertidur di kelas gitu. Dan itu malah membuat gue berpikiran kalau si Nagumo ini adalah seorang karakter pemalas yang beruntung aja gitu. Bagaimana bisa ada karakter pemalas yang kelihatannya juga nggak terlalu pintar, nggak terlalu cerdas gitu, tapi dia bisa merancang senjata modern yang dipadukan dengan sihir. Kan itu sangat mind blowing sekali gitu. Dan yang terakhir adalah adegan di mana Nagumo yang sudah overpower kembali reunian bersama teman-temannya yang sedang membutuhkan pertolongan dia gitu. Jadi sangat berbanding terbalik dengan Nagumo yang sudah overpower. Teman-temannya Nagumo ini masih masih cupu lah bisa dibilang. Mereka juga sudah level up, sudah naik levelnya, tapi nggak sebesar atau sebanyak Nagumo gitu.
nggak sebanyak si MC. Nah, ketika teman-temannya lagi kesusahan, akhirnya si MC datang, dan itu seharusnya menjadi momen ikonik, momen yang paling ditunggu oleh para audiens atau para penonton, momen yang seharusnya bisa menjadi momen terbaik di anime Arifureta season 1. Tapi karena kualitas CGI yang buruk, dan dari awal kita sudah diperlihatkan Nagumo tembak-tembakan ngelawan monster, sehingga episode tersebut, momen ketika Nagumo reuninan bersama teman-temannya, itu menjadi momen yang hambar dan mudah dilupakan. Seharusnya anime Arifureta ini menjadi anime yang sangat keren loh. Mulai dari konsep cerita, pengembangan karakter, dan rahasia dibalik isekai itu kayak gimana, itu sudah bagus sekali. Bahkan para pengkhianat yang membuat dungeon yang dicap sebagai orang jahat di isekai itu ternyata adalah para karakter-karakter yang ingin melawan kediktatoran para dewa. Bayangin aja. Jadi semua plot cerita yang ada di anime Arifureta itu settingan para dewa-dewi yang ada di universe-nya Arifureta, yang ada di isekai-nya Arifureta gitu. Jadi tentang raja iblis yang berperang dengan manusia itu cuma rancangan para dewa-dewi yang ada di isekai-nya Arifureta. Nah, si MC ini nantinya bakal berhadapan dengan para dewa-dewi tersebut. Dan juga tentang si karakteristik si Nagumo sendiri yang sudah menjadi overpower ya. Seharusnya dia itu memiliki penggambaran yang sangat dark, kelihatan kalem, keren, tapi berwibawa gitu. Tapi ada satu hal yang perlu gue koreksi dari karakter Nagumo ini adalah ketika di awal-awal dia mendapati dirinya terjebak di dalam dungeon, dia terus langsung berkesimpulan kalau dia dihianati gitu. Kenapa dia nggak introspeksi diri dulu gitu sebelum menyimpulkan kalau dia itu dihianati oleh temannya? Kenapa dia bisa terjebak di dalam dungeon? Kan dia bisa saja berpikiran kalau karena dia lemah, akhirnya dia itu nggak diperlukan temannya, akhirnya dia mending jadi tumbal aja gitu. Kenapa dia nggak berpikiran begitu? Kalau semisal karakter Nagumo ini memang karakter MC yang baik-baik gitu. Tapi enggak, dari awal kita sudah diperlihatkan karakter si MC yang langsung seuzon, yang langsung menuduh ini itu, yang berspekulasi nggak jelas kalau teman-temannya berkhianat, nggak suka sama dia, bla 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 segala macam, dan itu mematik rasa amarah dia sehingga dia menjadi karakter yang seperti sekarang ini gitu. Nah, untuk karakter yang bisa membuat senjata modern ya, seharusnya karakter Nagumo ini juga digambarkan sebagai karakter yang cerdas gitu, sebagai karakter yang kalem, tenang di setiap situasi, jadi nggak terlalu selengean gitu, nggak terlalu sembrono gitu dalam menggunakan kekuatannya. Jadi menurut sudut pandang gue sendiri adalah MC di anime Arifureta ini itu malah kelihatan seperti MC yang sombong karena dia sudah memiliki ability super, kekuatan yang overpower gitu, dibandingkan dengan MC-MC lainnya. Lagi-lagi gue ambil contoh dari anime isekai lain, yaitu Overlord. Overlord itu memiliki MC yang sangat overpower, yaitu Ainz Walgom. Meskipun overpower dan memiliki bawahan yang juga sama overpowernya, si Ainz ini nggak selengean seperti karakter-karakter MC pada umumnya gitu. Dia itu tetap tenang, tetap kalem. Jadi setiap dia ingin mengambil keputusan atau tindakan itu juga dipikirkan matang-matang. Bahkan dia nggak jarang itu berdiskusi dengan bawahan dia gitu. Sedangkan di anime Arifureta ini nggak, semua keputusan ada di tangan si MC. Jadi ketika anak buahnya ingin berpendapat itu harus konfirmasi dulu sama si MC. Si MC ini setuju apa enggak. Nah, buat yang terakhir, gue pengen ngasih perbandingan gitu antara Arifureta dan juga Overlord. Karena kedua anime ini sebenarnya memiliki kualitas animasi yang hampir sama gitu.
Meskipun menurut gue sendiri Overlord itu masih jauh lebih baik dibandingkan Arifureta, tapi Overlord dia memiliki kelemahan yaitu visual animasi, mau itu 3D dan CG. Overlord nggak bilang kalau animasi dia itu bagus. Nah, sehingga dia mengetahui nih kelemahan dia itu di mana, makanya anime Overlord itu jarang sekali menampilkan adegan baku hantam yang memakan durasi gitu. Jadi anime Overlord itu lebih banyak menampilkan adegan pendalaman karakter, pengembangan cerita, pembongkaran misteri, perjalanan, adventure, dan politik dan berbagai macam lainnya gitu, dibandingkan adegan baku hantam yang nggak terlalu berarti gitu. Nah, seharusnya Arifureta juga mencontoh Overlord gitu, ya nggak memiliki visual animasi yang bagus tapi tetap menjadi anime yang disukai banyak orang karena bisa mengeksekusi animenya menjadi seperti itu dengan mengurangi adegan-adegan baku hantam. Tapi tetap Arifureta anime yang worthy buat lo tonton. Makasih.